Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Permata Larasati. Dari kelompok 7, kami akan membahas tentang proposal proyek perencanaan, pemrograman, dan penganggaran kegiatan pemberantasan demam berdarah. Demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Gejalanya mulai dari pilek, flu, demam tinggi, muntah, mual, hingga hilang kesadaran. Masalah tersebut bisa bertambah karena virus tersebut bisa masuk bersamaan dengan infeksi lainnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 7 akan membahas satu persatu proyek pemberantasan demam berdarah, mulai dari perencanaan proyek, pemrograman proyek, penganggaran proyek, hingga evaluasi dengan indikator kerja. Berikut ada presentasi dari kelompok kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perencanaan penyusunan proyek kegiatan pemberantasan penyakit demam berdarah. Dalam perencanaan ini terdapat strategi program. Strategi program yang itu difokuskan untuk memberantas penyakit demam berdarah lewat penggerakan masyarakat dengan memberantas sarang nyamuk demam berdarah tersebut yang meliputi 5 poin strategi. Strategi pertama ialah perlu diadakannya penyuluhan yang memberikan informasi mengenai cara mencegah penyakit demam berdarah secara mandiri kepada seluruh masyarakat, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Yang kedua, memberantas sarang nyamuk demam berdarah lewat penggerakan masyarakat dengan menjalin kerjasama lintas program yang dikelola oleh kepala wilayah ataupun daerah. Poin strategi yang ketiga ialah selalu waspada dengan melakukan tindakan yang dapat menjaga diri dari kasus demam berdarah tersebut. Yang keempat ialah melakukan pengobatan terhadap penderita penyakit demam berdarah baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Dan poin yang terakhir dalam strategi program kali ini ialah menanggulangi kasus demam berdarah dengan cepat agar dapat meminimalisir dan membatasi angka penyebaran yang semakin meningkat. Selain strategi program tersebut, dalam perencanaan proyek kali ini juga terdapat sasaran, waktu, tempat pelayanan, dan tenaga pelaksana. Untuk sasarannya sendiri dari program ini, yakni seluruh masyarakat di Kecamatan Temanggung yang memiliki faktor resiko tinggi terhadap penyebaran penyakit demam berdarah. Untuk waktu pelaksanaan sendiri ini dilaksanakan di Kecamatan Temanggung pada tahun 2019. Selain itu juga terdapat tempat pelayanan di mana program pemberantasan penyakit demam berdarah ini dilakukan dengan metode pemfogingan dan abatisasi yang dilaksanakan di seluruh Kecamatan Temanggung. Adapun tempat penyuluhan mengenai informasi demam berdarah tersebut dilakukan baik di Posyandu, Puskesmas maupun Polindas. Untuk tenaga sendiri terdapat tenaga yang ditentukan dengan sasaran yang ada. Tugas dari tenaga pelaksana tersebut dibagi menjadi tenaga paramedis, di mana untuk memeriksa kesehatan baik masyarakat yang belum menderita demam berdarah ataupun yang sudah menderita demam berdarah. Selain itu juga ada tenaga non paramedis, yakni tenaga yang dikhususkan untuk melakukan berbagai proses administrasi berupa pencatatan, pengisian kartu, menyiapkan sarana pelayanan dan sebagainya. Selain itu juga ada kader bertugas yang berguna untuk pendataan sasaran, penyuluhan, serta menyiapkan tempat pelayanan. Dari penjelasan sebelumnya, bahwa pemrograman proyek kegiatan pemberantasan penyakit DBD ini, penyusunan dan pelaksanaan perintahan ini bertujuan agar visi dan misi bisa dioptimalkan dan membuat suatu tujuan sistem informasi penyebaran DBD yang merupakan sistem peringatan dini atau SPD sebagai bagian dari sistem kewaspadaan dini atau SKD untuk mengetahui potensi KLB demam berdarah dengue. Kegunaan dari sistem ini adalah untuk memonitoring faktor populasi sehingga mampu mencegah terjadinya KLB sedini mungkin. Sistem aplikasi ini dirancang dalam bentuk program yang interaktif dan friendly sehingga dapat dimanfaatkan dengan mudah serta memaksimalkan untuk masyarakat bisa mengerti aplikasi hal ini. Sistem kewaspadaan dini SKD di Kecamatan Temanggung tahun 2019 melaksanakan SKD KLB di KPP, yaitu kajian epidemiologi secara terus-menerus dan sistematis untuk mengidentifikasi ancaman KLB, yaitu memberikan peringatan kewaspadaan dini KLB serta meningkatkan kewaspadaan dan kesigapan menghadapi ancaman KLB. Selanjutnya, mobilisasi sumber daya
ialah pembiayaan kesehatan yang bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencakupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan agar meningkatkan kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk menyediakan pembiayaan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya untuk menjamin terselenggaranya pembangunan. Hal ini dalam sumber daya pencegahan dan penanggulangan penyakit DBD, pemerintah sudah mengeluarkan APBD yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu pelatihan. Pelatihan mengenai penanggulangan DBD ini agar meningkatkan pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan DBD dan pencegahan dan pemberantasannya, sehingga angka kasus yang terjadi atau yang akan datang bisa ditekan serendah-rendahnya. Tujuan dari yang ingin disampaikan dari kegiatan ini ialah pengabdian masyarakat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk penanggulangan penyakit DBD, sehingga diharapkan pengetahuan tersebut yang sudah disampaikan dalam pelatihan tersebut bisa disebarluaskan pada masyarakat agar kasus penyakit DBD ini bisa dicegah sedini mungkin, dan kalaupun terdapat kasus maka diharapkan penemuan dan penanganannya tidak terlambat. Dalam hal pelatihan tersebut adanya juga kunjungan rumah, identifikasi aspek implementasi upaya pemberantasan DBD ini di Kabupaten Tumanggung tahun 2019 meliputi aspek pengorganisasian, pembinaan, pembiayaan, serta pelaksanaan yang terdiri dari pencegahan, penemuan, pertolongan, pengamatan penyakit, penanggulangan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Dengan adanya kunjungan rumah untuk memberantas penyakit ini, pada aspek pelaksanaan, gerakan pemberdayaan, dan peran serta masyarakat melakukan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui gerakan satu rumah satu jentik juga masih dilaksanakan dalam hal ini. Hal tersebut dalam pelaksanaan kunjungan rumah ke rumah agar terciptanya dan pencegahan sedini mungkin tentang penyakit ini agar bisa terrealisasikan. Pembinaan meningkatkan sumber daya manusia. Dalam program pembinaan meningkatkan sumber daya manusia yang merupakan unsur utama dalam suatu manajemen organisasi, menjadi perencana dan pelaku aktif dari setiap aktivitas di wilayah kerjanya. Jika sumber daya manusianya kurang mampu, kurang cakap, dan tidak terampil, salah satunya akan mengakibatkan pekerjaan kurang optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Maka dari itu, dalam pembinaan meningkatkan sumber daya manusia ini agar menunjang tercapainya tujuan organisasi, pekerjaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan keinginan dan kemampuan keterampilan penanggulangan DBD ini. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kejadian luar biasa DBD. Penilaian operasional ditunjukkan untuk mengetahui persentase pemberantasan faktor dari jumlah yang direncanakan. Penilaian ini melakukan kunjungan rumah secara acak di wilayah yang direncanakan di daerah Tumanggung tersebut. Pada kunjungan tersebut dilakukan wawancara apakah rumah sudah dilakukan pengabutan, larvasidasi, dan pemeriksaan jentik serta penyuluhan, serta evaluasi hasil penanggulangan KLB. Penilaian ini ditunjukkan untuk mengetahui dampak upaya penanggulangan terhadap jumlah penderita dan kematian DBD. Hasil monitoring dan evaluasi ini adalah membandingkan data-data
yang terjadi dari kasus kematian DBD dari sebelumnya dan sesudah, agar pengoptimalan penanggulangan dan penyuluhan penyakit DBD ini bisa terrealisasi secara optimal dan secara baik. Setelah kita mengetahui mengenai program kegiatan pemberantasan penyakit demam berdarah, pada data yang tercatat tahun 2019, Kabupaten Temanggung memiliki anggaran untuk program pembatasan penyakit demam berdarah sebesar Rp413.160.000. Anggaran tersebut kemudian dibagi menjadi 300 layanan fogging dan 100 layanan abatasi. Yang telah kita ketahui bahwa Kabupaten Temanggung memiliki 25 desa atau kelurahan di kotanya. Hal ini menyebabkan setiap kelurahan memiliki 1 kali fogging dalam 1 bulan, yang artinya satu kelurahan memiliki 12 layanan fogging per kelurahannya, yang artinya satu kabupaten melayani 300 layanan fogging. Dalam pengadaan fogging dibutuhkan 19 liter campuran insektisida dan 3 liter bahan bakar mesin. Untuk 19 liter campuran insektisida dalam 300 layanan dibutuhkan 5.700 liter dan harga per liternya 12.000. Dan artinya membutuhkan 68.400.000 dalam pengadaan campuran insektisida tersebut. Sedangkan dalam pengadaan bahan bakar mesin dibutuhkan dalam 1 kali fogging 3 liter bahan bakar mesin. Dan untuk 300 layanan mesin dibutuhkannya 900 liter. Dan harga satuan bahan bakar mesin 11.000. Artinya pengadaan di Kabupaten Temanggung per tahun membutuhkan Rp9.900.000. Untuk belanja lainnya, dalam 1 kali kegiatan fogging kita membutuhkan 2 orang kader dan 2 orang pendamping, yang artinya pada belanja bahan konsumsi kegiatan fogging itu membutuhkan 4 orang dalam 1 kali fogging. Artinya kita membutuhkan 1.200 nasi box. Harganya 1 nasi box 50.000. Jadi per tahun setiap kegiatan fogging membutuhkan 60 juta rupiah. Setiap terjadi kegiatan fogging, ada pula belanja perjalanan dinas dalam kota. Karena kita membutuhkan 2 orang pendamping dan 2 orang petugas, yang pada setiap fogging masing-masing 2-2, maka dibutuhkan transport pendamping per tahun di Kabupaten Temanggung itu 600 orang dengan sekali kegiatan 150.000, yang artinya per tahun di Kabupaten Temanggung membutuhkan 90 juta rupiah. Dan transport petugas dibutuhkan 90 juta rupiah pula. Untuk abatasi kita melakukan 100 layanan per tahun. Setelah yang kita ketahui bahwa Kabupaten Temanggung memiliki 25 kelurahan dan abatasi dilakukan 3 bulan sekali per kelurahan, maka 1 kelurahan mendapatkan 4 kali pelayanan abatasi per tahun. Dalam pelayanan abatasi kita membutuhkan, dalam 1 kali pelayanan abatasi kita membutuhkan 1 box yang berisi 50 bungkus abate 1 gram. Harga 1 box abate itu 145.000, dan kita menjalani 100 layanan, yang artinya kita membutuhkan 100 box. Dan pada anggaran pengadaan abate ini kita membutuhkan Rp14.500.000. Untuk belanja bahan kita membutuhkan konsumsi
pendamping dan petugas kader untuk 400 orang. Artinya dalam satu kegiatan abatasi ini kita membutuhkan 4 orang, yaitu 2 orang petugas dan 2 orang pendamping. Dalam satu kali konsumsi kita membutuhkan 50.000, dan artinya anggaran di Kabupaten Temanggung per tahun untuk konsumsi dalam pengadaan kegiatan abatasi ini 20 juta rupiah. Setiap kegiatan abatasi kita selalu menyajikan kuesioner untuk masyarakat. Untuk anggaran kuesioner itu 600 lembar, harga per lembar 300.000, dan anggaran per tahunnya 180.000 rupiah. Dan brosur kita mencetak 600 lembar dengan harga per lembar 300 rupiah, dan anggaran per tahunnya 180.000 rupiah. Dan belanja perjalanan dinas dalam kota untuk transportasi pendamping membutuhkan 30 juta rupiah, dan transportasi petugas membutuhkan 30 juta rupiah. Dalam anggaran ini untuk fogging, artinya untuk fogging anggaran Temanggung 2019 kita memiliki 318.300.000 rupiah. Dan untuk abatasi kita memiliki anggaran sebanyak 94 juta rupiah, 94.860.000 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana proyek ini dilaksanakan. Proyek ini dilaksanakan oleh peneliti yang didukung oleh petugas paramedis, non-paramedis, kader, serta didukung oleh masyarakat setempat. Pada proses pelaksanaan ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pelaksanaan atau kewaspadaan dini, kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Pada tahap pertama yaitu tahap persiapan atau kewaspadaan dini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan kunjungan rumah secara berkala, kegiatan penyuluhan kesehatan, dan pergerakan masyarakat. Pada kunjungan rumah secara berkala dilakukan oleh kader yang bertugas. Kunjungan rumah secara berkala ini dilakukan untuk memberitahukan informasi tentang DBD dan cara pencegahannya. Serta kunjungan rumah ini dilakukan untuk pemeriksaan jentik-jentik. Yang kedua yaitu penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan bertujuan untuk memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang bahayanya demam berdarah dan bagaimana cara pemberantasannya secara efektif. Hal yang disampaikan pada penyuluhan kesehatan ini adalah apa itu demam berdarah dengue atau DBD, apa penyebabnya, bagaimana penularannya, dan di tempat mana saja dapat terjadinya penularan, gejalanya seperti apa, dan bagaimana cara pencegahannya. Kegiatan selanjutnya adalah pergerakan masyarakat. Pergerakan masyarakat ini bagaimana para peneliti, petugas paramedis, non-paramedis, maupun kader yang bertugas menggerakkan masyarakat untuk melakukan pemberantasan DBD dan bagaimana mereka secara aktif ataupun terus-menerus melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut seperti yang telah dijelaskan pada penyuluhan kesehatan seperti 3M, fogging maupun abatisasi. Pergerakan masyarakat ini diharapkan secara perlahan terus dijalankan dan menjadikan rutinitas. Pada pelaksanaan 3M ini ada petugas atau kader yang mendampinginya. Dan apabila di setiap rumah ditemukan jentik-jentik, maka kader yang bertugas akan mencatat dan melaporkannya kepada kelurahan atau puskesmas setempat untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu kegiatan fogging. Fogging ini menggunakan bahan kimiawi.
Pada proses fogging ini tidak dapat dilakukan secara terus-menerus karena dampaknya akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia apabila dihirup secara besar atau banyak. Karena menggunakan bahan kimia seperti insektisida. Yang ketiga yaitu kegiatan abatisasi atau membasmi penyakit DBD dengan menyemprotkan bubuk abate. Penyemprotan ini dilakukan di tempat-tempat penampungan air atau di area terendam seperti bak mandi, pot bunga, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu tahap pembinaan SDM atau tahap pembinaan sumber daya manusia. Pada tahap pembinaan ini diberikan langsung oleh para ahlinya, dari para medis ataupun dari orang yang telah bersertifikat. Pembinaan ini lebih diutamakan kepada anak-anak muda, agar anak-anak muda di warga setempat memiliki tanggung jawab untuk membersihkan atau memberikan informasi tentang bahayanya DBD ini. Dan tahap pembinaan ini diharapkan dapat menekan atau menurunkan angka bertambahnya penyakit DBD. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil evaluasi menggunakan indikator kerja pada program pemberantasan penyakit demam berdarah di wilayah Kabupaten Temanggung tahun 2019. Diketahui indikator yang sudah terpenuhi yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana. Sedangkan yang menjadi tantangan dalam program tersebut yaitu dana dan media penyuluhan. Untuk alokasi dana, perlu dilakukan evaluasi sesuai alokasi pendanaan yang ideal, karena berdampak pada minimnya penyelenggaraan pelatihan bagi petugas kesehatan, media penyuluhan, serta kegiatan operasional DBD di wilayah Temanggung. Diketahui terdapat hubungan bermakna antara peran kader Jumantik dalam pemberantasan sarang nyamuk, pemantauan jentik berkala, dan pemberian penyuluhan dengan perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit DBD di Kabupaten Temanggung tahun 2019. Selain itu, peran masyarakat wilayah Temanggung juga sangat berpengaruh dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD. Hal ini dapat membangun hubungan bermakna antara peran kader Jumantik dalam pelaporan kasus DBD dalam upaya pencegahan penyakit DBD di wilayah Kabupaten Temanggung. Baik, dari presentasi yang telah disampaikan teman-teman saya dapat disimpulkan bahwa proyek perencanaan, pemrograman, dan penganggaran pemberantasan demam berdarah di Kabupaten Temanggung ini sudah terpenuhi, mulai dari sumber daya manusia, pembinaan, penyuluhan, serta kerjasama masyarakatnya. Dari kelompok 7, saya Anggun Permata mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.